Halo semuanya, ketemu lagi di cerita Mahabharata. Hari ini kita bakal bahas salah satu bagian yang paling bikin deg-degan, yaitu tahun ke-13 pengasingan para Pandawa. Percaya deh, setelah 12 tahun mereka sengsara di hutan, ujian yang sesungguhnya baru aja mau dimulai. Coba deh bayangin, gimana caranya 5 pangeran paling hebat, paling terkenal di seluruh negeri, plus seorang ratu yang kecantikannya legendaris, bisa menghilang gitu aja selama setahun penuh, tanpa jejak. Ini bukan sekedar misi sembunyi-sembunyian biasa, ini pertaruhan segalanya. Oke, kita mulai dari sini. 12 tahun di hutan udah mereka lewati. Sekarang, masuklah mereka ke fase terakhir yang paling bahaya. 1 tahun penuh hidup dalam penyamaran total. Dan mereka harus melakukannya di tengah-tengah kerajaan orang, yaitu kerajaan Matsya, yang dipimpin oleh Raja Virata. Nah, ini dia yang bikin ceritanya jadi super tegang. Aturannya cuma satu, tapi fatal banget. Kalau sampai identitas mereka kebongkar, entah itu cuma satu orang aja yang ketahuan, maka pengorbanan 12 tahun di hutan itu bakal hangus. Sia-sia, mereka harus mengulang semuanya dari nol. Kebayangkan tekanannya? Jadi gimana rencana mereka? Wah, ini jenius banget. Masing-masing menyamar jadi orang biasa, sesuai keahlian mereka, tapi nggak akan menarik perhatian. Yudhistira jadi Kanka, teman main dadu raja. Bima dengan badan yang segede itu jadi kepala juru masak istana, namanya Balaf. Nah, yang paling gila, Arjuna, sang satria panah terhebat, dia menyamar jadi Brihanala, seorang guru tari dan musik. Nakula dan Sahadewa jadi perawat kuda dan ternak, sementara Drupadi jadi Sairandri, penata rambut pribadi ratu. Hal yang paling menantang dari semua ini sebetulnya bukan soal ganti baju atau ganti nama, tapi soal mental. Mereka harus benar-benar melupakan kalau mereka itu pangeran dan ratu. Mereka harus buang jauh-jauh ego dan kebanggaan mereka untuk bisa jadi pelayan sejati. Sebelum mereka menyusup, seorang pendeta kasih mereka nasihat penting. Ini bukan cuma aturan biasa, ini semacam panduan untuk bertahan hidup. Intinya, 1. Rendah hati. Jangan sok pinter, jangan coba-coba duduk di kursi raja. Terima aja kalau dihina. Dan kerjakan semua tugas. Cuma dengan cara itu mereka bisa dipercaya. Buat para pangeran yang biasa memimpin, ini ujian mental yang luar biasa berat. Oke, muncul masalah baru. Senjata-senjata mereka, ini bukan senjata biasa loh, ini senjata para dewa. Contohnya, busur Gandiwa milik Arjuna. Semua orang tahu bentuknya. Bawa senjata itu ke kota sama aja kayak pasang papan pengumuman. Halo, kami Pandawa. Jadi mereka harus menyembunyikannya. Disinilah kecerdasan Arjuna bermain. Dia punya ide yang brilian sekaligus agak mengerikan. Dia melihat ada pohon sami yang gede banget di dekat tempat pembakaran mayat. Tahu sendiri kan, tempat kayak gitu pasti dianggap angker. Nggak akan ada orang yang berani dekat-dekat. Tempat yang sempurna. Dan ini yang bikin rencananya makin mantap. Senjata-senjata itu dibungkus terus diikat di puncak pohon. Tapi nggak cuma itu. Biar makin gak ada yang curiga, mereka gantungin mayat busuk di bawah bungkusan senjata itu. Pemandangan dan baunya yang mengerikan, jadi jaminan gak akan ada satu orang pun yang berani mendekat, apalagi iseng manjat pohon itu. Cerdik banget kan? Oke, senjata sudah aman, sekarang saatnya beraksi. Setelah bersih-bersih dan pakai baju rakyat biasa, satu persatu dari mereka jalan masuk ke gerbang istana Raja Virat, siap memainkan peran baru dalam hidup mereka. Yudhistira maju pertama. Walaupun pakaiannya sederhana, auranya sebagai raja itu tetap kelihatan. Raja Virat pun langsung terkesan dan nanya dia siapa. Dengan tenang, Yudhistira bilang namanya Kanka, seorang Brahmana yang dulu jadi teman main dadunya Raja Yudhistira. Sebuah kebohongan yang pastinya terasa pahit banget, karena dia adalah Raja Yudhistira yang kehilangan segalanya karena dadu. Berikutnya giliran Bima. Sambil bawa peralatan masak, dia memperkenalkan diri sebagai Balaf. Dia menawarkan keahliannya memasak, tapi juga bilang kalau dia jago gulat dan bisa jadi hiburan buat raja. Raja Virat yang lihat postur tubuhnya yang kekar, langsung setuju dan mengangkatnya jadi kepala juru masak. Nah, sekarang giliran Drupadi. Di sini ceritanya mulai tegang. Waktu Ratu Sudesna melihat Drupadi, dia langsung terpanah. Cantik banget, tapi kekaguman itu cepat berubah jadi rasa khawatir. Ratu takut Raja Virat nanti malah naksir sama pelayan barunya ini. Tapi Drupadi punya jawaban yang cerdas luar biasa. Buat menenangkan Ratu, dia bilang, "Jangan khawatir Ratu, aku ini dilindungi oleh 5 suami Gandharva, makhluk langit yang sakti. Mereka bakal membunuh siapapun pria yang berani ganggu aku. Ini ancaman terselubung yang jenius, karena kelima suaminya yang asli memang ada di sana.
menyamar di depan mata semua orang. Momen yang paling ditunggu-tunggu pun tiba. Arjuna, sang pahlawan perkasa, masuk ke istana pakai baju perempuan, rambutnya panjang terurai, jalannya pun gemulai. Dia memperkenalkan diri sebagai Brihanala. Raja Virat awalnya bingung, tapi akhirnya dia menerima Brihanala untuk jadi guru seni bagi putrinya, Putri Utara. Penyamaran ini pun hampir lengkap. Nakula, yang memang ahli soal kuda, gampang banget diterima jadi Grantik, kepala kandang kuda. Sahadewa juga gitu. Keahliannya soal ternak bikin dia langsung diangkat jadi Tantipal, kepala peternakan. Sejauh ini, rencana mereka berjalan mulus. Mereka semua berhasil masuk ke istana. Semuanya kelihatan aman, terkendali. Tapi kita semua tahu kan, dalam cerita besar kayak gini, kedamaian itu seringkali cuma jeda singkat sebelum badai yang lebih besar datang. 10 bulan berlalu, cukup lama, dan gak ada insiden apa-apa. Mereka semua hidup dengan peran baru mereka, melayani Raja Virat dengan setia. Kebebasan udah di depan mata. Tinggal 2 bulan lagi. Sedikit lagi, mereka berhasil. Selama 10 bulan itu, mereka benar-benar hidup sebagai pelayan. Yudhistira jadi teman main dadu raja, Bima sibuk di dapur, Arjuna ngajar nari di aula, dan Drupadi melayani ratu. Mereka udah sangat beradaptasi, menyembunyikan jati diri mereka yang asli di balik topeng pelayanan. Tapi, tepat ketika garis finish sudah terlihat, ancaman baru muncul dari dalam istana itu sendiri. Dan lagi-lagi, semua gara-gara kecantikan Drupadi. Ada seseorang yang mulai mengincarnya, dan ini bisa membongkar semua penyamaran mereka. Kira-kira bakal gagal gak ya mereka di detik-detik terakhir? Kisah penyamaran Pandawa ini masih panjang dan penuh drama. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Nah, biar nggak penasaran, pastikan kalian mengikuti terus ceritanya. Jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa!